Pak Isyam, Anda di Golkar koalisi dan ada 2 calon matahari kembar di Pilpres 2029. Bagaimana Golkar dalam koalisi melihat ini? Kami di Golkar sudah punya paradigma baru, Partai Golongan Karya. Jadi kita punya calon. Jadi kalau dibilang tadi bahwa akan ada 2, Bang Ray, saya nyatakan ada 3. Golkar akan punya calon sendiri. Bagus ini. Itu kita sudah pernah lakukan, dan Pak Prabowo adalah bagian daripada dari dalam Golkar sendiri. Dari keluarga besar Golkar. Jadi Pak Prabowo adalah bagian daripada Golkar pada saat pemilu 2004. Kasih paham dulu. Ya, jadi itu ada namanya konvensi Golkar. Itu. Jadi ada Pak Wiranto, ada Pak Prabowo, ada Akbar Tanjung, ada namanya siapa namanya Abu Rizal Bakri, ada namanya Surya Paloh. Jadi Golkar belum tentu kedua terakhir itu ya? Belum tentu, kita nanti akan melihat. Itulah politik. Kita ini melihat politik tidak bisa tergantung momentum ya. Tergantung momentumnya. Makanya saya katakan bahwa situasi saat ini adalah ada pemainnya yang dikatakan oleh Pak Jokowi tadi apa? Orang besar. Kalau menurut saya bukan orang, lembaga, badan yang lebih besar. Tapi kan kata di dalam Pak Jokowi, rangka operasi politik. mengatur arah 2029 karena Indonesia ini adalah negara yang akan berkuasa di dunia, menjadi negara besar. Sekarang kita 4 besar. Jadi negara-negara besar ngeri lihat Indonesia ini. Alamnya begitu hebat, sumber daya alamnya, sumber daya manusianya aja yang tinggal kita tingkatkan ini. Menjadi insan pembangunan seperti saat Golkar berkuasa 30 tahun yang lalu. Bukan menjadi insan-insan politik yang sekarang 30 tahun kita tidak jelas apa yang kita kerjakan. Dulu zaman Golkar 30 tahun jelas pembangunannya kelihatan semuanya. Katanya. Iya kan? Kan jelas itu. Ya itulah yang saya katakan bahwa kita sekarang terjebak. Itu karena Golkar berubah jadi ormas jadi partai. Maka 30 tahun ketika Golkar jadi partai, nggak jelas. Makanya kita kembali, bahwa saya bilang, ayo kita kembali melakukan yang namanya Undang-Undang Dasar 45 kita tinjau kembali. Ya, artinya Partai Golkar berubah lagi menjadi ormas. Kita lihat lagi nanti kan. Oke, baik. Saya Mas Mom. Jadi Anda melihat ini merupakan pergeseran persaingan politik 2029 atau bukan? Begini, kalau misal tadi disebut beberapa teman ya, persaingan, saya sampaikan tidak ada persaingan. Relasi antara, let's say tadi disampaikan, Mas AHY, Mas Gibran, tidak ada persaingan. Kalau disampaikan persaingan, sangat prematur. Bicara persaingan saat ini dalam umur pemerintahan 1 tahun dan 2029 praktis masih 4 tahun ke depan. Nah oleh karena itu kalau misal kita bicara dalam konteks politik praktis, yang ada saat ini adalah konsolidasi kekuatan pemerintahan. Teman-teman di pemerintahan saat ini sangat fokus per hari ini ya, fokus dalam konteks Sumatera. Pagi, siang, malam, fokusnya di sana. Nah oleh karena itu ketika kemudian kita ada ini terdistrak dengan situasi seperti ini menjadi sebuah fenomena yang kurang begitu kondusif ketika kita ingin melakukan konsolidasi pemerintahan, fokus pada kerja-kerja praktis di lapangan, tapi ada situasi yang lagi-lagi kemudian repetitif sekali lagi. Nah oleh karena itu memang ada baiknya segera kemudian ini diselesaikan, sudah clear. Nah oleh karena itu saya mau tanya Anda, penyelesaian ini kan ada 2 sebenarnya. Tunjukkan selesai. Satu, tunjukkan aja selesai. Kalau ini misal pernah dilakukan oleh salah satu hakim MK. Kan selesai, nggak ada perdebatan. Itu jujur. Dan yang kedua melalui pengadilan dan pasti panjang. Nah, Anda milih yang mana? Nah, Pastinya. itu pertanyaan kan harusnya tidak dialamatkan. Kok ada Demokrat? Kenapa dialamatkan? Kalau dialamatkan Ini kalau kembali tadi kepada Pak Slamet Ginting, kalau kembali kepada Pak Slamet Ginting, itulah yang disebut oleh Ayu Ting Ting sebagai salah alamat. Ini orang ini salah alamat terus. Tapi begini, tapi saya apresiasi yang disampaikan oleh Bang Rey. Itu dua palsu kok marah. Apa yang disampaikan Bang Rey tadi bisa menjadi sebuah refleksi yang sangat positif, Bang ya. Refleksi yang sangat positif artinya begini, bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Arsul Sani ya, Arsul Sani itu bisa menjadi, let's say
semacam jurisprudensi, bukan dalam Ini Anda mulai menyesatkan. Kalau Anda tarik ke bisa sana. menjadi sebuah arah yang kemudian bisa menjelaskan. Pak Jokowi tidak harus melakukan itu, tetapi itu bisa menjadi opsi. Kalau Pak Jokowi tidak berkenan, nggak apa-apa. Sebetulnya gampang saja. Punya anggota DPR itu suruh ke UGM untuk menyelesaikan. Ketika itu kemudian bisa diselesaikan, benar itu atau akan tidak? jauh lebih Gitu. clear. Dan di saat yang sama tadi disampaikan Pak Susno tadi menyampaikan misalnya Kesitir di UGM misalnya dulu, Bang. memang perlu jauh lebih lebih clear ya Iya. menyampaikan fakta-fakta. clear. Mesin AI itu menyatakan itu meskipun nggak di lulus. saat yang sama kredibilitas akan ini teman-teman di sekitar kita ini mahasiswa, mereka insan akademik. Saya sendiri juga bagian dari dunia akademik, saya akademisi. Kita menunjukkan dokumen, kalau misal ijazah atau apapun, itu kan dokumen legal ya, konteks dokumen berbasis hukum. Kita menunjukkan tentu dengan kredibilitas, dengan kebanggaan, itu adalah bagian dari achievement kita. Nah, kalau misal kemudian menjadi ruang viral yang terus berkembang, tidak produktif, kami pribadi juga merasa Pak Jokowi juga berhak untuk hidup damai. Nah, oleh karena itu beliau juga memang dalam konteks ini pilihannya bergantung pada beliau. Tetapi ketika kemudian ada ruang yang bisa dilakukan segera untuk menyelesaikan ini secara cepat, justru itu akan jauh lebih baik untuk masyarakat kita. Memang Saya di sini. Pak Saya mau Ginting. tanya lagi dulu Mas Umam nih. Mas jangan Umam, ke sana terus dong, ke sini dong. dengan Kalau nggak Pak saya pulang Jokowi sini. menyebut ada orang besar di belakang apa namanya ijazah palsu ini, yang orang mengasumsikan itu ke Partai Demokrat. Apakah sebenarnya menurut Anda Pak Jokowi ini ingin menyelesaikan segera mungkin masalah atau sebaliknya memanjangkan persoalan? Betul. Ijazah palsunya belum selesai, Ya, palsu kan muncul ijazahnya. lagi isu soal Orang besar. tuduhan palsu. Iya. Nah, coba Anda Tukang bikin gas. coba Ini adalah pertanyaan yang harusnya diajukan presenter kepada pengamat. Ini pengamat mengajukan kepada saya menanyakan karena Anda tapi begini. Oke. Baik, saya. Pak Ginting, jadi menurut Anda terkait dengan persaingan politik, apakah terlalu prematur seperti Mas Umam tadi bilang, atau memang sebenarnya harus dibangun dari awal? 3-4 tahun waktu yang ini kan Ini pendek. tidak bicara, kalau politik tidak bicara salah benar. Bisa saja pernyataan orang menyatakan prematur itu bisa dibenarkan. Tapi kalau kemudian sudah terjadi persaingan juga tentu ada argumentasinya. Karena itu menurut saya begini. Politik Tuduhan balik Jokowi ada tokoh besar yang memanfaatkan situasi ini tentu saja mencerminkan bahwa politik kontemporer Indonesia saat ini sering melibatkan narasi berupa manuver reputasi dan juga strategi kekuasaan daripada sekedar fokus pada isu hukum atau fakta hukum dan masalah akademik. Ijazah kan bicara masalah akademik. Jadi tuduhan semacam ini yang dikemukakan mantan Presiden Jokowi menurut saya kemungkinan dimaksudkan untuk menggeser perhatian publik dari pengecut ya. Kemudian untuk membentuk interpretasi politik tentang motivasi di balik kritik itu, karena apa? Ini adalah upaya mempertahankan legitimasi pribadi dari Jokowi sendiri. Karena itu menurut saya wajar saja trompet perang ini sebenarnya sudah ditabuh, sudah dibunyikan oleh mantan Presiden Jokowi sendiri dengan cara menuding dan ini spekulatif. Sehingga menurut saya memang lonceng perang sudah dibunyikan pada akhir tahun ini. Dan silahkan kemudian yang lain menanggapinya seperti apa, apakah akan menabuh genderang perang juga, atau seperti apa, kita lihat bahwa pasti perlawanan sembunyi akan dilakukan oleh partai-partai di luar
di luar PSI terhadap statement dari Presiden Jokowi. Saya Oke, kira begitu. baik Pak Susno, apakah ajang pembuktian di pengadilan mengakhiri polemik ijazah Jokowi? Nanti dijawab Pak, kami silakan kepada saudara. Tetap di Bola Liar.